Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara virtual Sosialisasi dan Mentoring Proposal PKM 2022 yang pada kali ini kita mengusung topik Strategi menuju Timnas ke-35. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Maharani Dewi Suraningsih selaku Master Seremoni yang akan memandu jalannya acara hingga penghujung acara pada siang hari ini. Sebelumnya kami ingin menginformasikan karena acara kita ini dilakukan secara virtual, maka kami butuh kerjasama dari seluruh pihak teman-teman semuanya. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh teman-teman agar menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kami perlu menginformasikan juga untuk audio dan juga videonya, mohon diposisikan untuk video dinyalakan dan audio di-off-kan. Terkecuali saat saya atau pihak panitia memperbolehkan untuk berinteraksi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pembina UKM Forum Diskusi Ilmiah Bapak Amrul Faruk STM Engineering, Ketua Umum UKM FDI Saudara Alik Puji Wahyudi, Ketua 2 UKM FDI Saudara Berlian Seza Kartika, Ketua Pelaksana Sosialisasi dan Mentoring Proposal PKM 2022 Saudara Egy Nuari Ilhani, pemateri kita pada pagi hari ini, para mentoring, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara Sosialisasi dan Mentoring Proposal PKM. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Sosialisasi dan Mentoring Proposal PKM kepada Saudara Egy Nuari Ilhani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Amrul Faruk, selaku Pembina UKM FDI 2022. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi, selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bu Heni Skorini, Bu Hani Handajani, Bu Siti Khairuli, Pak Salahuddin Al-Fatih, dan Bu Nur Alif selaku mentor PKM pada pagi hari ini. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dan mencari ilmu di Zoom meeting pada pagi hari ini. Sosialisasi dan mentoring proposal PKM ini merupakan salah satu program kerja dari divisi PKM, di mana bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta, khususnya mahasiswa UMM, dalam penyusunan proposal PKM masing bidang-bidangnya, di mana setelah kemarin menyusun strategi, adanya prasosialisasi, kemudian pembagian
tim-tim yang kemudian pada hari ini kita melakukan bersama-sama untuk mentoring proposal tersebut. Dan nanti diharapkan teman-teman peserta di sini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan berhubung banyak sekali mentor-mentor yang hebat yang sudah berada di ruangan Zoom ini. Saya selaku Ketua Pelaksana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme teman-teman yang sudah hadir, dan juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bertugas untuk mempersiapkan acara ini dari awal hingga akhir. Nanti setelah kegiatan ini bakal ada pendampingan lebih lanjut dari UKM FDI terkait dengan penyusunan proposal. Ya, mungkin itu aja sambutan-sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Ketua 2 UKM Forum Diskusi Ilmiah Saudari Berlian Seza Kartika, kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Amrul Farouk selaku pembina UKM FDI periode 2022, kepada yang terhormat kepada Bapak Ibu pemateri pada acara pagi hari ini. Terima kasih telah bersedia menjadi pemateri pada acara ini. Yang pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan nikmat telah bisa berkumpul pada pagi hari ini. Saya Berlian Seza Kartika selaku ketua eksternal mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Semoga acara kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya untuk menuju PIMNAS dan menuju UMM lebih baik lagi di bagian PKM-nya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan ketiga oleh pembina UKM Forum Diskusi Ilmiah Bapak Amrul Farouk STM Engineering, sekaligus untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada beliau, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya oke ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan dan waktunya yang sudah dilimpahkan kepada kita semua pada pagi hari ini, sehingga dalam kondisi yang pandemi, meskipun juga weekend, ya kita masih menyempatkan waktu untuk belajar bersama pada minggu hari ini dalam acara sosialisasi dan mentoring proposal PKM. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati kepada pemateri Profesor Fauzi, para dosen, Bapak Ibu mentoring, ada Ibu Heni Skorini, ada Ibu Nur Alif, dan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih tentu kepada para Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi adik-adik pada pagi hari ini. Yang kedua, tentu ini menjadi agenda yang penting begitu, karena kita tahu hampir tiap tahun
tadi disampaikan oleh Pak Prof. Fauzi sesingkat begitu, bahwa ini penting kita lakukan karena tiap tahun panduan, aturan, dan strategi bermain atau dalam kata lain berlomba di ajang PKM itu terus berubah, begitu ya. Makanya tiap tahun ini tidak bosan-bosan untuk dilakukan sosialisasi, mentoring, brainstorming, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Tentu kita semua tahu yang di UMM bahwa lahirnya UKM FDI ini tidak lepas dari kegiatan PKM dan BIMNAS pada waktu itu. Ya, saya masih ingat betul waktu itu zaman saya dulu PKM belum lahir FDI ya, tahun 2004-2005 gitu ya. Jadi belum lahir, tapi itu sudah ada embrionya begitu ya, digawangi oleh kawan-kawan saya juga dulu di FKIP, ada Pak Usama dan teman-teman itu 2005-2006 kita lolos ke PIMNAS saat itu yang ke berapa ya, yang di Unisula ya, yang di Unisula Semarang, ya, saya lupa itu tahun 2005-2006. Jadi dari situ kemudian lahirlah FDI ini untuk mewadahi para mahasiswa yang memang kita anggap PKM ini sangat strategis begitu ya, baik di lingkungan regional maupun di nasional. Semoga kegiatan ini menambah bukan hanya kepada peserta, tapi juga kepada pengurus FDI yang saya banggakan pada pagi hari ini. Jangan sampai kalian sibuk memfasilitasi kegiatan PKM, tapi lupa membuat proposal. Nah, itu ya. Jadi ini penting, saya bisa berpesan di sini bahwa semoga satu personil di FDI itu membuat satu judul PKM dan menggandeng teman-temannya di luar FDI untuk bergabung menjadi tim PKM. Jadi tidak hanya membuat kegiatan, memfasilitasi dan provokasi, tapi juga harus sebagai motor ya, penggerak supaya yang lain juga terangsang ide-idenya untuk menyalurkan ide-idenya dalam proposal dan kegiatan PKM. Hari-hari ini di universitas maupun di tingkat nasional, tentu kita tahu bahwa banyak fakultas maupun jurusan telah mempersiapkan atau tengah dalam persiapan kurikulum OBE ya, Outcome Based Education, yang mana itu berbasis pada capstone design. Nah, PKM ini adalah salah satu contoh desain capstone yang paling bagus yang bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Karena di sini ada perencanaan, ada proposal, ada timeline, ada teamwork, ya, ada eksekusi, ada metodologi, dan yang paling penting ada report dan publikasi. Itulah kegiatan-kegiatan PKM yang berbasis capstone sebetulnya. Maka hari ini dimulai secara resmi sebagai langkah awal untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan mentoring lainnya, baik nanti di lingkungan universitas, fakultas, maupun program studi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara pagi ini berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Saya nyatakan secara resmi untuk dibuka. Terima kasih kepada panitia, kepada Bapak Ibu pemateri dan mentoring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Farouk atas sambutannya. Baik para hadirin semua, untuk memasuki inti dari acara pada pagi hari ini,
Pasti di sini narasumber kita sudah hadir ya dalam room ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui, bahwa acara kita pada kali ini membahas mengenai program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu program pemerintah untuk mewadahi mahasiswa dalam membangun kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Baik, sekarang adalah sesi pengenalan pemateri. Saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua pemateri kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada Profesor Ahmad Fauzi. Apakah sudah terhubung dengan Bapak Fauzi? Sudah. Selamat siang, pagi. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Fauzi ini adalah salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia sejak tahun 1995, aktif mengikuti seminar dan menulis karya ilmiah serta melakukan pengabdian masyarakat. Lebih dari 130 karya ilmiahnya yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, serta dipaparkan dalam seminar nasional maupun internasional. Saat ini beliau menjadi pengurus dan anggota dari Ikatan Statistik Indonesia atau ISI, Ikatan Matematikawan Indonesia, dan Forum Pendidikan Statistika atau Forstat. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Profesor Fauzi, kami persilahkan. Terima kasih, Saudari MC. Izin share screen. Sebentar, di mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati pembina UKM Forum Diskusi Ilmiah, Pak Amrul Farouk. Yang saya hormati pengurus UKM FDI, Bapak Ibu mentor, ada Bu Heni, Bu Nur Ali, Bu Siti, Pak Salahuddin, Bu Hani. Kemudian para mahasiswa sekalian, ya, syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini meskipun weekend kita bisa silaturahmi dalam rangka untuk diskusi bersama lah, mengupas tentang PKM untuk pendanaan 2022 meskipun belum di launching, mudah-mudahan di akhir bulan ini di launching. Tetapi euforia atau semangat perguruan tinggi itu begitu besar untuk berpartisipasi di dalam program PKM. Berdasarkan data, nanti saya tampilkan data, itu ada lebih dari 1.000 perguruan tinggi yang submit ya, atau berpartisipasi di pendanaan 2021. Dan ada sekitar 400 lebih perguruan tinggi yang didanai, yang memperoleh dana. Dan di Malang sendiri ada paling tidak 3 perguruan tinggi besar ya, termasuk UMM yang mencoba untuk mempersiapkan lebih dini gitu. Karena tetangga sebelah itu juga sudah siap-siap gitu ya, bahkan mungkin di akhir Januari itu sudah mempersiapkan dengan baik karena prestasi yang selama ini cukup bagus. Waktunya terbatas, slide-nya sebetulnya banyak, saya coba rangkum, tapi mungkin lebih baik diskusi. Kebetulan ada mentor yang hebat-hebat karena hampir semua mentor itu ikut juga berpartisipasi di nasional, terutama ketika seleksi tahap 1 ya, tahap 1, tahap 2, dan sebagian juga sampai ke juri PIMNAS. Sesuatu yang masih sifatnya rahasia saya tidak bisa sampaikan di sini, nanti ya mungkin kalau personal barangkali. Karena ada hal-hal yang sebelum di launching mungkin ditunggu aja nanti buku pedomannya. Ini kinerja kemahasiswaan 2019 atau 2 tahun yang lalu.
UMM di posisi 26, ranking 26 nasional. Ya sudah modal yang bagus ya, karena perguruan tinggi negeri aja sampai 150 lebih, sementara UMM sudah posisi 26. Kemudian satu tahun berikutnya di 2020 itu naik satu tingkat di ranking 25, dan untuk LLDT 7 atau Kopertis 7 itu ranking 2 di 2020. Nah, di 2021 yang baru rilis Desember ya, tahun lalu itu ternyata turun. Jadi nasionalnya itu di urutan 38. Jadi yang tadinya 25 turun 28, dan celakanya perguruan tinggi Jawa Timur gitu ya, swasta itu banyak yang bagus gitu. Sehingga jadi di urutan 10 untuk LLDT 7. Meskipun banyak parameter penilaian ya, tetapi yang termasuk diperhitungkan di dalam kinerja kemahasiswaan adalah perolehan PKM sampai ke BIMNAS. Jadi ini mungkin pemikiran bersama ya di UMM kenapa bisa turun gitu. Nah, ini lomba-lomba yang lain yang berkontribusi ke kinerja kemahasiswaan, tapi ini nggak usah dibahas semua. Nah, ini data. Jadi kalau Bapak Ibu mentor, para mahasiswa lihat itu di 2021 itu yang berpartisipasi perguruan tingginya ada 1.178 dengan jumlah proposal 67.722, yang dapat pendanaan ya, atau insentif itu 5.432 proposal. Nah, dari 5.432 proposal itu dari 452 perguruan tinggi, salah satunya UMM. Jadi yang didanai itu ada 452 perguruan tinggi, dan total mahasiswa yang terlibat itu 22.062. Ini data yang ada di database PKM. Jadi bisa dibayangkan andai kata nanti misalkan launching di akhir Februari, submit itu di Maret, kalau perguruan tinggi tidak siap dari awal, kemudian nanti mau submit di akhir, anggap aja di minggu ketiga Maret misalkan, ada kemungkinan trafficnya jam, ada kemungkinan nanti SIM Pelmawanya bisa macet. Nah, ini harus disiapkan dari awal ya, biar nanti tidak ada masalah ketika akan submit. Nah, ini proposal yang masuk dari tahun yang lalu, jadi cukup banyak, dan yang favorit itu PKMK, mungkin sebagian menganggap mudah gitu ya. K, kemudian R, kemudian riset eksakta. Kalau riset secara umum kalau dijumlah ya menjadi lebih banyak dibanding K gitu, karena risetnya udah dibagi dua, ada eksakta dan sosial humaniora. Nah, nanti Bapak Ibu dosen pendamping itu bisa ngatur strategi ya, di mana PKM apa, bidang apa yang nanti disasar biar peluang lolosnya besar. Nah, ada lonjakan yang cukup bagus di 2020 dari sebelumnya yang didanai itu kurang dari 100 itu ya. Kemudian di 2021 melonjak. Jadi ini juga ranking 1 untuk PTS. Ada 102 proposal, dan perolehan dana yang diserap itu 800 juta lebih, yang sebelumnya hanya 268. Jadi ini cukup bagus ya trennya. Jadi nanti ada target barangkali di 2022 seberapa, karena ini data trennya naik.
apa namanya dari perolehan proposal yang didanai. Nah, nanti di 2022 ini pelaksanaannya. Jadi saya bagi 3 model gitu ya. Model sebelum pandemi, jadi 2019 ke belakang ya. Itu ya seperti jalan tidak ada pandemi gitu. Jadi kegiatannya ya optimal gitu ya. Jadi lab ada semua semua aktivitasnya real gitu, nyata. Kemudian di 2020 itu saat pandemi awal ya. Jadi proposalnya, pedomannya itu murni, tetapi kemudian ada adendum di 2020. Nah, 2020 itu malah diharamkan adanya aktivitas. Jadi pengabdian ya nggak ada pengabdiannya, kewirausahaan ya nggak ada produk barang atau jasanya, penelitian ya tidak ada risetnya di lab atau di lapangan, nggak ada. Semuanya virtual. Semuanya hanya searching hasil yang setara atau sebanding atau relevan. Itu di 2020. Sehingga waktu itu dananya antara 4 sampai 5 juta. Karena hanya untuk kewirausahaan ya, kalau misalkan buat sepatu lukis misalkan, ya kira-kira nanti kalau jadi benar keuntungannya berapa gitu. Nanti lihat sumber supporting datanya dari internet. Itu di 2020. Nah, di 2021 itu kan relatif sudah bersahabat dengan COVID. Sehingga blended di 2021. Jadi ada luring, ada daring, kemudian ada virtual digital. Jadi ada langsung, kemudian ada tidak langsung, kemudian ada berbasis internet. Itu di 2021. Nah, di 2022 gimana rencananya gitu kira-kira ya di 2022. Jadi 2022 itu kemungkinannya akan sama dengan 2019 dan sebelumnya. Ya, jadi aktivitasnya seperti tidak ada pandemi, hanya berbasis protokol COVID lah, prokes. Jadi ya aktivitasnya real, ada seperti biasa, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Itu kira-kira rancangan di 2022. Kalaupun misalkan nanti mahasiswa menggunakan IT, yaitu sebagai supporting, jadi seperti PKM di 2019 atau sebelumnya kan juga boleh, pemasaran dengan internet boleh, kemudian searching bahan-bahan referensi di internet itu nggak ada masalah gitu. Tapi aktivitasnya itu ya sama dengan 2019 atau sebelumnya, hanya dibatasi dengan tambahan mengikuti protokol kesehatan. Ini sekilas saja 2020 tadi saya sudah sampaikan. Jadi awalnya ada buku, kemudian ada adendum, sehingga tidak ada kegiatan, dananya hanya untuk data internet, kemudian penyimpanan data, kemudian produk virtual ya. Jadi cari-cari kegiatan yang sejenis. Totalnya hanya 4,5 sampai 5 juta. Kemudian di 2021, ya ini buku pedomannya bisa dilihat. Kemudian ada yang beda di 2021, yaitu GFK yang tadinya langsung buat video kemudian dapat insentif, tetapi ditarik menjadi buat proposal, itu di 2021. Kemudian ada tambahan KI itu hampir sama dengan KC, kalau hanya dia skalanya skala massal. Untuk KI ini menjembatani teman-teman atau perguruan tinggi yang vokasi, karena vokasi itu banyak prakteknya, maka kemudian ada tambahan program PKM KI, karya inovasi. Kalau
Karsa Cipta itu orang baru prototipe bentuknya. Meskipun kebanyakan ketika ada pendanaan itu ada yang barangnya sudah selesai, ada yang hampir selesai gitu. Padahal luarannya itu harusnya prototipe. Sementara kalau yang sudah selesai bisa diproduk massal itu masuknya ke karya inovasi. Ini yang beda di 2021. Nah, kalau dipahami dengan baik bahwa PKM itu ada kata kreativitas, maka penilaian utama itu di kreativitas. Skema apapun ya. Jadi misalkan banyak terjebak, misalnya di penelitian itu yang penting nanti ada publikasi sama mungkin seminar internasional dan seterusnya. Kewirausahaan yang penting untungnya besar gitu. Nah, kalau kreativitasnya rendah, maka nilainya bisa rendah. Andai kata mungkin dapat didanai, tapi hampir dipastikan tidak bisa ikut ke PIMNAS. Karena nanti akan kalah dengan perguruan tinggi lain yang tingkat kreativitasnya bagus. Jadi itu yang mungkin harus dipahami ya dengan baik. Ini seleksinya ada 2, seleksi pertama itu administratif oleh 1 orang, kemudian nanti substansi oleh 2 penilai, dan 2 penilai ini kredibel karena nanti juga ada TOT-nya, kemudian selisihnya tidak boleh lebih dari 100 di 2 penilai itu atau 2 reviewer. Ini yang kemarin ya 2021, nanti dilihat kembali yang 2022 itu seperti apa gitu. Karena sebentar lagi mungkin launching, jadi tolong nanti diperhatikan dengan baik. Nah, beberapa tema atau beberapa kajian ya yang mungkin kalau bisa dihindari saran saya, karena ini sudah terlalu banyak. Nanti kalau mahasiswa ada yang punya ide dari tema yang ada di sini, tolong dipikir kembali. Kira-kira unsur kreativitasnya masih ada enggak? Ada mengkudu, mahkota dewa, sirsak, manggis, potensi, diabetes, internet, ini sebaiknya dihindari karena sudah terlalu banyak. Sudah overdosis lidah buaya, lidah mertua, itu sudah terlalu banyak. Nah, kalau tadi disampaikan Bapak Pembina ya, menyarankan atau berharap terutama di pengurus UKM FDI itu memberi contoh yang baik, saya kira mungkin terlalu mudah kalau itu. Sebaiknya saran saya, karena ini juga banyak perguruan tinggi sudah sudah mempunyai regulasi ya, yang bagus gitu. Bahkan sudah konversi ke yang lain yang lebih menarik. Jadi misalkan riset itu tidak perlu skripsi dan dinilai langsung A misalkan. Dan itu nanti akan sejalan dengan rancangan buku pedoman yang baru, karena di situ ada unsur MPKM dan IKU. Jadi ada tambahan konversi MPKM dan IKU. Nah, beberapa kiat yang bisa generate proposal banyak, dan saya kira UMM sudah on the track, buktinya sampai 100 yang didanai. Itu misalkan di mata kuliah kewirausahaan itu diwajibkan luarannya luarannya proposal gitu ya. Daripada menyiapkan jadi pengusaha juga belum tentu jadi pengusaha, lebih baik diminta untuk membuat proposal yang equal dengan proposal PKM kewirausahaan di skema pendanaan PKM 2022. Kemudian KKN, saya nggak tahu KKN di UMM itu wajib atau enggak. Ada tugas akhir,
tugas akhir itu pasti basisnya penelitian, ya. Mau program studi apapun gitu. Mestinya itu bisa disiasati menjadi PKMR, PKM riset. Kemudian ada praktikum, ada tugas kuliah dan seterusnya. Nah, itu bisa disiapkan sehingga jumlah proposalnya menjadi nggak terlalu masalah. Jadi kalau student body-nya UMM andai kata mungkin bisa 30.000 misalkan, kemudian satu angkatan bisa 7.000, maka keluar masuknya kan sekitar 7.000, 6.000. Jadi harusnya ada proposal yang lepas dari itu berkualitas atau enggak ya, tetapi materialnya itu mestinya harusnya bisa ribuan gitu. Jadi kalau itu diwajibkan ya bisa 6.000. Kalau itu sunah muakat itu juga pasti akan banyak. Gitu. Apalagi kalau nanti penarik bagi mahasiswa. Nah, ini beberapa hal yang tolong nanti dihindari, kesalahan-kesalahan administratif, karena berdasarkan data itu kesalahan administratif itu hampir menyentuh ke 70%. Jadi kesalahan yang seharusnya tidak perlu salah gitu. Kesalahan ini itu mengakibatkan sehebat apapun ide, sehebat apapun judul PKM yang disiapkan, itu menjadi sia-sia tidak dibaca. Karena ada kesalahan administratif. Jadi misalkan pengesahan sekarang untung pakai digital ya, tidak termasuk di dalam bagian proposal yang disubmit. Tapi kalau CV misalkan, nah, CV itu masih ada yang format lama, ya, SD, SMP, ada yang tanda tangannya scan terbatas. Jadi tolong selevel UMM tidak boleh ada kesalahan lagi. Tanda tangannya scan terbatas gitu. Scan terbatas itu maksudnya ada scanan tanda tangan terus ditempel. Itu tidak boleh. Yang betul itu lembar CV-nya ditandatangani baru satu lembar itu di-scan. Itu yang betul. Kemudian tanpa nomor halaman. Jadi harusnya halaman inti atau angka Arab itu kanan atas, sedangkan angka Romawi, ya Romawi 1, 2 yang daftar isi itu ya, itu kanan bawah. Jadi ini sudah standar ya. Jadi tolong jangan ada kesalahan lagi dari UMM. Ringkasan abstrak tidak ada, ya, kecuali di artikel ya. Artikel ilmiah. Jadi tolong ini dihindari, sudah capek-capek tapi salah ya. Harusnya tidak ada ringkasan, tidak ada abstrak. Biaya, jadi tolong nanti dilihat ini di proposal yang sama, yang satu di cover itu 12,3 sementara yang di uraian pembiayaan itu hanya 12. Jadi ini kesalahan yang fatal ya. Kemudian jumlah halaman isi sampai daftar pustaka terakhir itu 10. Jadi meskipun hanya satu kata misalkan masuk ke halaman 11 itu diskualifikasi atau kesalahan administrasi. Jadi ini, dan perlu saya sampaikan di sini seleksi PKM ya, karena saya juga review penelitian dosen ya, itu tingkat kesulitan periksa administrasinya atau persaingannya itu lebih berat PKM dibanding tingkat persaingan untuk hibah penelitian dosen. Karena tadi 65.000 yang didanai hanya sedikit. Sehingga pemeriksaannya jadi ketat. Ini sudah masuk halaman 11 ya, harusnya maksimal 10. Kemudian waktu. Ini waktunya tulisannya 12 bulan. Padahal waktunya 3-5 bulan mestinya ya, yang biasa. Kemudian penomoran halaman, ini kanan bawah, ya, bab 1, sudah kanan bawah salah, nomornya 5 lagi. Yang harusnya nomornya ya 1 kanan atas. Nah, ini juga mungkin perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sekali-kali melakukan kesalahan yang sebetulnya itu semua orang bisa menghindari kesalahan itu. Karena ini hanya urusan administratif.
Kemudian nama tidak boleh disingkat kecuali memang dari aktenya singkat. Gimana cara mengecek akte itu disingkat? Ya, sebenarnya sederhana. Kalau saudara-saudara itu dari mulai submit di awal, kemudian di proposal, kemudian di CV, itu namanya memang singkat, mestinya atau pasti bisa dipastikan memang dari awal namanya singkatan. Tapi selagi itu namanya panjang, kemudian ada disingkat, cara ngecek tadi mungkin di beberapa tempat kok beda-beda cara nulis namanya, maka itu bisa dianggap sebagai singkat. Kalau nanti ada yang nanya kenapa kok singkat, itu sejarahnya 1.15 itu juga bisa sementara ditaati, lain waktu mungkin bisa dijelaskan kenapa, termasuk misalnya hurufnya Time New Roman dan seterusnya gitu ya. Itu apa intinya, aturan-aturan itu sedapat mungkin ditaati, karena kalau tidak ditaati sehebat apapun idenya, sehebat apapun judulnya, itu pasti akan diskualifikasi dari awal. Nah sekarang 2022 ya, kalau di randonnya itu saya waktunya setengah jam, itu mudah-mudahan cukup ya, ini udah diambil 20 menit barangkali. Di 2022 ini ada tambahan MBKM. Jadi ada nanti mudah-mudahan ada matrik konversinya. Meskipun itu tidak mutlak ya. Maksudnya tidak mutlak itu perguruan tinggi ya tidak harus ngikut itu gitu. Bisa juga perguruan tinggi punya apa namanya hitung-hitungan tersendiri gitu konversinya. Tapi kalau di MPKM itu kan intinya bisa ngambil apa namanya dari jurusan lain dalam satu universitas atau di jurusan yang sama di apa namanya perguruan tinggi lain atau di apa namanya instansi yang lain gitu. Tidak harus perguruan tinggi. Nah ini ya, kalau di breakdown itu bisa banyak gitu ya yang bisa enggak nyantol di mata kuliah tertentu, bisa juga itu sebagai suplemen ijazah untuk apa namanya SKS-nya. Nah di perguruan tinggi yang tadi saya cerita banyak yang sekarang itu ketika didanai R-nya risetnya, maka kemudian tidak perlu lagi membuat skripsi. Karena sebagian mahasiswa memandang skripsi itu tidak sulit, yang sulit itu ngadepi ujian. Itu yang kadang-kala stres itu. Buatnya tidak stres, mau ujiannya stres gara-gara ada dosen yang mungkin dianggap killer gitu. Nah, itu yang masalah di situ. Sehingga ketika ada tawaran konversi yang cukup menarik ya si mahasiswa berlomba-lomba untuk ya itu aja gitu supaya malah tidak ribet gitu dan nilainya dipastikan lulus dengan nilai yang paling baik ya, dapat apa namanya A. Kemudian indikator kinerja utama juga dimasukkan apa namanya paparan di situ ya, rencananya itu ada apa namanya indikator kinerja utama. Nah ini ada 10 skema yang kira-kira ya. Kenapa jadi 10? Jadi di 2022 itu ada pemekaran, maksudnya pemekaran itu meskipun sudah di-split ya riset eksakta dan riset sosial humaniora, tetapi petunjuk teknisnya itu tersendiri beda. Kalau yang kemarin itu dicampur, yang R gitu, kemudian ada RE, ada RSH gitu. Nah, karena itu keilmuannya berbeda ya, sosial, eksak, sosial itu ada ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, kemudian agama, seni, masuk ke RSH, maka petunjuk teknisnya itu ya disendirikan. Kemudian apa namanya penamaan yang GFK gitu ya. GFK itu isinya video, kemungkinan apa namanya singkatannya bisa rubah gitu ya. Video gagasan konstruktif. Kemudian yang GT, karena GT itu banyak yang salah. Dari 1.000 misalkan yang masuk itu belum tentu 10% itu yang masuk kategori GT. Jadi belum sampai ini didanai atau enggak, dari judulnya udah kelihatan ini bukan GT sebetulnya gitu. Nah, karena gagasan tertulis itu ya baru gagasan, belum sampai kayak KC gitu sudah ada prototype.
Sehingga GT-nya itu ditambahi ada F di tengah, jadi gagasan futuristik tertulis. Nah, kemudian ada artikel ilmiah. Kira-kira bidang ya atau skenario untuk 2022 itu ini 1 sampai 10, yang nomor 1 sampai 8 itu pendanaan lewat kompetisi buat proposal, sementara yang nomor 9, 10 itu bentuknya insentif. Nah, bagaimana caranya untuk menggali ide, mencari ide yang bagus? Ide atau gagasan itu bisa lewat mata kuliah, bisa lewat praktikum, bisa lewat kerja praktek, bisa lewat tugas akhir, bisa lewat TKM yang sudah didanai sebelum-sebelumnya, bisa lihat peserta PIMNAS, artinya mahasiswa ketika membuat proposal itu mimpinya tidak hanya sekedar didanai, mestinya masuk PIMNAS, bergengsi, kalau bisa lagi naik, mendapat medali. Itu yang seharusnya mimpinya sampai ke situ. Jadi kalau cuma didanai sih menurut saya masih mudah ya. Tapi kalau bisa tembus sampai PIMNAS, apalagi dapat medali, lah itu yang excellent gitu, yang bagus. Jadi ya sebaiknya mahasiswa itu membaca judul-judul yang didanai sampai masuk ke PIMNAS dan kalau bisa sampai yang menang. Kemudian ide juga bisa dari alam sekitar kita, di sekeliling kita. Kemudian ide juga bisa dari masyarakat atau mitra. Ya kalau nanti saudara atau Bapak Ibu dosen pendamping mendampingi PKM PM, PKM PI, ya mestinya itu masalahnya bisa dari mitra. Kemudian kita memberikan atau menawarkan solusi yang mungkin sedikit banyak bisa mengurangi beban atau mereduksi ya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau mitra. Itu kira-kira ya intinya. Yang tidak kalah penting juga harus baca buku pedoman umum. Ya, itu penting gitu sebagai guidance untuk atau sebagai rule, sebagai aturan main di dalam PKM. Kemudian yang ketiga itu ciri per bidang. Secara umum sebetulnya kalau itu bukan PKM, kegiatan-kegiatan yang spesifik, misalkan penelitian, kemudian di dalamnya ada kegiatan lain, misalkan ada pengabdian masyarakatnya atau kewirausahaannya, mestinya itu bagus gitu. Itu kalau bukan PKM. Tapi khusus PKM, jadi tolong ini nanti digarisbawahi, khusus PKM itu tidak boleh ada irisan dengan skema lain. Jadi kalau kewirausahaan ya kewirausahaan. Tidak boleh ada penelitiannya. Kalau pengabdian masyarakat, tidak ada kewirausahaannya. Kalau riset ya riset gitu, tidak ada pengabdiannya. Jadi pure harus kegiatan yang dia mandiri, jadi tidak disupport dengan kegiatan yang akhirnya menjadi irisan dari PKM yang lain, skema yang lain. Nah, itu dihindari karena kalau itu masih ada kemungkinan ada kemungkinan besar tidak didanai atau tidak lolos. Nah, ini contoh nanti kalau tidak sempat nyari di internet nanti saya kirimkan. Jadi ini data-data PKM 2010 sampai 2021, PIMNAS dari 2010 sampai 2021. Sebetulnya bisa aja yang dapat medali gitu ya dari 2010 sampai 2021. 10 atau 11 tahun terakhir. Nanti saya demokan di menjelang akhir. Kemudian tadi bisa dari kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan, pengabdian masyarakatnya dosen, kemudian praktikum mahasiswa dan seterusnya. Jadi andai kata misalkan mahasiswa punya ide, saya mau buat keripik gitu misalkan. Terus disecing, keripik itu banyak banget. Ya, sebaiknya dihindari karena sudah banyak yang didanai sebelumnya gitu.
termasuk penelitian, termasuk apa, itu ini penting biar nanti saudara bisa melihat sebetulnya ide saudara atau kreativitas saudara itu bagus nggak sih? Nah, itu dari database ini bisa dicek. Nah, sekarang per skema, kemudian 10 menit ke depan bisa selesai. Nanti saya tunjukkan demonya, nanti dilanjutkan dengan diskusi gitu ya. Riset eksakta saya kira sudah paham semua lah ya, sudah paham bahwa itu bidang eksakta. Riset sosial humaniora ya bidang sosial humaniora ya, sosial, ekonomi, pendidikan, seni, hukum, itu terkait dengan RSH. Nah, RE dan RSH itu harus sesuai bidang, sesuai bidang, ya bisa ketua, bisa anggota. Jadi itu harus sesuai. Sedangkan K dengan PM itu boleh tidak sesuai bidang. Jadi kalau K ada mahasiswa teknik mesin tapi punya ide kreativitas yang tinggi meskipun mungkin bukan bidang teknik mesin, nah, itu tidak apa-apa. Untuk K, yang penting ada kreativitasnya bagus, kemudian nanti ada hitungan-hitungan ekonomi yang secara hitungan matematiknya itu prospek itu bagus. Itu K ya, bisa barang, bisa jasa. Nah, untuk PM ini kelihatannya mudah tapi sebagian besar masih salah atau masih tidak optimal atau masih ada yang kurang. PM atau pengabdian masyarakat itu intinya sebetulnya mahasiswa diminta supaya bisa membantu meringankan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mitra. Itu utamanya. Jadi andai kata misalkan ya di UMM kan ada jurusan bahasa Inggris gitu ya. Misalkan mahasiswa bahasa Inggris buat judulnya begini. Pelatihan bahasa Inggris untuk anak-anak balita misalkan atau anak-anak TK. Itu kira-kira kalau pertanyaannya itu bermanfaat atau enggak, pasti bermanfaat. Tapi kira-kira itu didanai atau enggak? Kira-kira itu bagus enggak di skema PKMPM? Nah, kalau dibaca dengan baik, pedoman PKMPM, itu ada kemungkinan, kalau saya yang meriksa, pasti saya enggak danai. Enggak direkomendasikan ya, karena revisor itu hanya merekomendasikan. Yang pendanaannya ya mutlak hanya prerogatif Belmawa gitu, mahasiswa. Kalau saya meriksa itu saya rekomendasikan tidak didanai. Kenapa? Bisa jadi balita atau TK itu masalah utamanya bukan bahasa Inggris. Artinya dia nggak bisa bahasa Inggris juga nggak masalah. Jadi tolong nanti kalau yang buat PM itu dicari masalahnya apa sih, masalah mitra 1, 2, 3 gitu. Nah, tolong yang jadi judul saudara itu dijadikan nomor 1 masalahnya. Jadi misalkan anak gelandangan atau anak-anak pang, itu apa sih masalahnya? Ada masyarakat di desa, masalahnya Pak limbah, masalahnya apa? Ekonomi, masalahnya apa? Nah, tolong jangan cuma 1 masalahnya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, nanti yang saudara kerjakan itu tolong dijadikan di nomor 1 masalahnya. Biar apa? Biar itu menjadi memang masalah utamanya si mitra gitu. Ini yang mungkin perlu dipahami ya di sini, mentornya nanti Bu Siti untuk PM. Nah, untuk PI jadi PI itu sebetulnya sama kegiatannya dengan PM, hanya mitranya itu profit ya. Mitranya profit, kemudian kegiatannya ya untuk mendukung peningkatan profitnya. Profit itu tidak mesti harus keuntungan ya, bisa juga efisiensi waktu, bisa juga efisiensi tenaga, bisa juga efisiensi proses dan seterusnya. Nah, berikutnya KC. KC itu orang mimpi. Jadi KC itu mimpi tetapi sudah bisa dibuktikan atau direalisasikan meskipun baru prototipe, itu KC. Jadi tidak sembarangan sebulan kemudian bisa jadi, itu pasti enggak KC. Jadi hati-hati ya ketika ini KC itu
Bu Nur ya, Bu Nur Alif. Jadi apa namanya nanti dilihat dengan baik, bisa juga nanti idenya dari judul-judul KC yang pernah didanai, coba dilihat judul yang nanti dari UMM disejajarkan ya, disandingkan. Kira-kira kalau judulnya kayak gini itu masuk KC enggak sih? Kalaupun masuk KC kira-kira didanai enggak? Nah itu bisa ya, nanti mudah dicek untuk apa namanya KC. Nah untuk KI itu mungkin agak berat ya sebetulnya, kecuali misalkan di UMM ada D3 atau D4 yang salah satu tugas kuliah atau tugas lab atau tugas akhir itu buat produk yang siap pabrikan ya, siap massal, buat produk yang jadi, maka itu bisa ikut di dalam KI. Makanya bukan karsa ilmiah tapi karya apa namanya inovasi ya, bukan karsa inovasi. Sedangkan apa namanya karsa cipta itu ya masih angan-angan yang mulai diaktualisasi tadi dalam bentuk model atau dalam bentuk prototype. Jadi belum skala 1:1. Kemudian video gagasan konstruktif, jadi futuristiknya dihilangin gitu ya. Tapi intinya adalah masalah-masalah yang SDGs atau masalah-masalah keprihatinan bangsa. Di buku pedoman yang lama itu sudah jelas SDGs itu apa aja, kemudian masalah-masalah keprihatinan bangsa itu apa, nah itu dibuat video. Termasuk nanti dibaca kembali durasinya sama nggak dengan tahun yang lalu. Kemudian GT, ya dulu namanya GT, kemudian nanti kemungkinan akan dirubah gitu karena GT itu tidak hanya gagasan tertulis, tapi GT itu gagasan yang memang tertulis, tapi gagasan ini itu untuk jangka panjang. Jadi misalkan Malang itu daerah longsor gitu, supaya nggak longsor kayak apa sih? Jadi misalnya di Jakarta macet, kalau nggak macet pakai apa? Oh rompi terbang gitu. Jadi idenya pakai rompi terbang. Pakai kayak Gatot Kaca gitu, tapi ada apa jet foilnya di belakang, kemudian bisa terbang gitu. Nah itu namanya gagasan tertulis yang dimaksud gitu, sehingga ini ditambahi yang futuristik biar tidak sekedar buat terus ini gitu loh, buat ini gitu loh, karena pengalaman sebelumnya ketika mau cari 20 grup aja untuk masuk ke PIMNAS itu diurutkan dari nomor 1 sampai 1000 ya, diurutkan itu nyari 20 setengah mati untuk GT atau GFT. Yang terakhir AI, artikel ilmiah, ini berdasarkan kegiatan yang tahun sebelumnya yang tidak lolos PIMNAS atau kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa ditulis menjadi apa namanya artikel ilmiah. Nah, yang perlu diperhatikan tadi kreativitas dan keterbaruan, kemudian rentang waktu. Sehebat apapun PKM, tetap rentang waktunya itu 3-5 bulan. Jadi misalkan membuat apa namanya studi ISK misalkan, apa namanya ibu kota baru, maka menjadi masalah karena rentangnya hanya 3-5 bulan. Kemudian dana itu juga dipertimbangkan. Ada dari Jawa Timur yang nulis judul studi kelayakan jembatan Jawa Sumatera, itu tidak direkomendasi. Karena ya dananya cuma 10 juta atau dananya cuma 7 juta atau dananya cuma 12 juta. Apalagi dari Malang harus ke apa namanya boarding ya, yang sebelum nyebrang di Merak itu aja kan sudah pulang pergi udah nyedot biaya yang banyak gitu. Jadi tidak mungkin. Kemudian bisa dilihat dari kemanfaatan. Nah, intinya bahwa setiap skema PKM itu tidak boleh ada irisan. Irisan antar bidang itu tidak boleh. Itu. Nah, yang terakhir itu penghargaan atau reward. Nah, di beberapa perguruan tinggi itu dari awal sudah declare. Jadi misalkan kalau di skema ini didanai maka tidak perlu mengambil mata kuliah ini. Oh, kalau skema ini didanai maka nanti dapat reward tambahan dana dari perguruan tinggi. Oh, kalau ini nanti lolos maka ada
piknik bersama gitu. Janji akan diajak jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu beberapa perguruan tinggi sudah punya regulasinya ya, tentang konversi PKM ya, hasil PKM terhadap apapun, bisa mata kuliah, bisa keuangan, bisa penghargaan, bisa macam-macam gitu. Nah, ini sebelum nanti saya demokan cara nyari ide ya, ini terakhir. Jadi saya buat agak cepat ya, nanti bisa diskusi. Jadi walaupun orang sama ya, ini sama cara, ini ada gadis yang sama, tetapi oleh mahasiswa itu mandangnya bisa beda-beda. Kalau anak-anak fakultas hukum atau mahasiswa fakultas hukum ini dilihatnya itu dia sudah ada yang punya atau belum. Kalau ekonomi cara mandangnya, oh ini ke kampusnya, ke kampus UMM itu naik apa? Jalan kaki, naik motor, naik mobil, mobilnya merek apa, motornya merek apa. Oh kalau kesehatan, oh ini kok segar, bugar, itu jamunya apa? Oh ini pertanian, di UMM kan ada pertanian. Oh ini makanannya apa, sehat atau enggak, organik atau anorganik. Oh, teknik sipil, ini kayaknya tulangannya kuat nih, badannya kuat. Psikologi dan seterusnya kira-kira. Jadi masalah yang sama bisa dikemas menjadi oleh mahasiswa manapun dengan mungkin tema yang berbeda. Begitu juga masalah yang sama bisa dibuat untuk skema apapun, skema PKN apapun. Jadi tidak harus terus ini riset, tidak harus ini apa gitu. Nah ini terakhir ya. Nah saya akan tambahkan sedikit, saya akan demokan. Jadi tadi saya udah buka Excel di mana ya. Saya akan coba demokan. Berangkat dari cari ngecek supaya ide saudara itu ya bagus gitu ya. Nah ini yang didanai 2013. Tadi saya coba misalkan idenya rumput laut ini tadi saya sudah searching. Ini terlihat ya. Ini saya coba cek di 2013 rumput laut itu ada berapa sih dan di skema apa aja. Nah, ini ada nih, ada tepung rumput laut, ada hitam rumput laut, dari tinta ada kerupuk rumput laut, ada bisnis rumput laut, ada pengelolaan rumput laut, ada sabun rumput laut, ada nih semua. Tinggal nulis saja di sini mau ngecek apa. Saudara, buah naga gitu ya. Buah naga. Nah, itu buah naga. Kulit buah naga ekstrak buah naga, agar buah naga itu ada. Nah, maksud saya kalau nanti saudara punya ide, tolong dicek gitu ya. Kalau bisa tadi 2010, 2011 sampai 2021, apa aja yang sudah ada? Kalaupun ada, apa yang bikin beda? Karena unsur kreativitasnya kan harus ada, harus tinggi gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan dengan baik. Saya kira itu ya pengantar untuk diskusi. Di sini juga sudah ada mentor yang hebat-hebat, mungkin juga nanti bisa membantu mendampingi mahasiswa supaya tidak hanya kuantitasnya lebih banyak dibanding tahun yang lalu, tetapi juga kualitasnya lebih bagus dari tahun yang lalu. Karena UMM itu kayak UII posisinya. Ada gajah-gajah di situ. Di Jogja juga ada gajah-gajah yang benar-benar gajah. Di Malang itu juga ada universitas yang besar-besar, yang benar-benar besar. UB itu kan universitas besar. UB singkatannya universitas besar. Jadi ya harus semangat gitu. Mau clear nomor 1 Semalang kan berat itu. Kalau nomor 1 Semarang bisa jadi nomor 1 se-Indonesia. Sudah terlanjur ada yang besar di situ. Sama juga UI kalau nomor 1 se-Jogja itu ya harus ngalahi gajah yang benar-benar gajah. Ngalahin dalam artian hal yang bagus ya, karena ini sesuatu yang bagus. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa
sebagai awal untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali. Karena sesi pemaparan materi dari pemateri kita telah selesai, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi dan juga tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Atau mungkin yang sedang terhalang jaringan, dapat menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya boleh bertanya, Mbak MC? Baik, Ibu, monggo. Matur nuwun Prof atas penjelasannya tadi. Alhamdulillah sudah ada sedikit gambaran untuk PKM tahun 2022. Karena di situ harus dikaitkan dengan program MBKM ya Prof. Dikaitkan dengan program MBKM tadi yang sudah ada untuk PKMP, PM semuanya ada yang mewadahi. Nah, apakah nanti mungkin secara teknisnya dalam pembuatan proposal, apakah nanti MBKM itu tersirat dalam proposal, jadi ditulis untuk mendukung kampus Merdeka apa gitu, apa hanya dari isinya itu sudah tercermin MBKM gitu? Kok kemarin kan harus ada di metode itu, metode penelitian ini dilakukan secara blended, itu kalau penelitian, kalau yang lainnya kan juga tersirat ada tulisan itu. Atau nuwun, gitu aja. Ini saya langsung jawab aja ya, Mbak MC. Jadi MBKM itu sebetulnya bukan harus ditulis di proposal, tapi MBKM ini itu untuk menguntungkan para pihak, termasuk mahasiswanya, termasuk dosennya, termasuk perguruan tingginya. Jadi maksudnya mensukseskan MBKM itu mahasiswa buat proposal itu seperti sebelumnya aja apa gitu idenya. Yang penting kreativitasnya tinggi, tidak harus atau tidak perlu memasukkan konten MBKM. Tapi MBKM itu hanya sekedar guidance di pedoman untuk mahasiswa atau dosen atau perguruan tinggi itu mengkonversi. Tadi misalkan di Bu Hani itu di R, kemudian ada misalkan 10 tim dari UMM. Nah, UMM buat kebijakan bahwa kalau R itu sudah ada yang didanai, tidak perlu skripsi. Ada regulasinya gitu. Kemudian dikonversi tidak cuma 6 SKS misalkan, kalau skripsi itu 6 SKS, tapi di situ di matriknya nanti di buku pedomannya, meskipun itu tidak harus ditaati 100% ya, hanya sekedar contoh konversi. Jadi di situ nanti ada pembuatan proposal itu 2 SKS. Kemudian kalau didanai ada risetnya mungkin 3 SKS atau 4 SKS. Kemudian bisa sampai masuk PIMNAS tambah lagi 2 SKS. Totalnya bisa 10 SKS. Jadi si mahasiswa ini kalau sampai masuk PIMNAS itu dia sudah bisa memperoleh 10 SKS dari rangkaian itu, tapi kan regulasinya diserahkan ke perguruan tingginya. Ada yang mungkin bisa 15 SKS, ada yang mungkin hanya 6 SKS gitu. Harus ada tadi harus ada pendukung hukumnya. Ya, kalau di perguruan tinggi lain itu sudah sampai ada hasil rapat senat bahwa kalau dapat K itu tidak perlu ngambil kewirausahaan, kalau sudah ngambil nilainya tidak A maka diganti dengan A dan seterusnya, itu ada regulasinya. Nah, bagi si dosen apa keuntungannya? Di BKD juga bisa untung, bisa untuk ngisi. Kemudian di IKU juga bisa untung untuk ngisi. Jadi itu yang menambah menarik. Jadi tidak ada kaitannya langsung dengan si proposalnya. Proposalnya independen aja jalan seperti biasa. Kalau riset eksakta ya riset eksakta, kalau sosial humaniora. Jadi tidak harus nyinggung-nyinggung MBKM. Yang nyinggung-nyinggung MBKM itu regulasi di
apa namanya perguruan tingginya dan dosennya gitu. Itu yang ruhnya di situ. Sehingga program PKM itu juga mendukung mensukseskan program MBKM apa namanya secara keseluruhan yang sedang digalakkan sekarang. Kalau itu independen kan jadi kayak tambah beban gitu. Si perguruan tinggi harus menyukseskan MBKM sementara PKM juga beban gitu. Nah, ini menjadi sinergi karena PKM ini sendiri bagian dari ikut MBKM. Itu kira-kira ceritanya begitu Bu Hani. Matur nuwun, Prof. Konversi ya, Prof. Jadi Untuk konversi dengan beberapa mata kuliah atau mungkin terkait dengan tugas akhir kalau PKM. Sampun sebenarnya Prof di kami itu sudah ada konversi seperti itu. Matur nuwun, Prof. Ini ada yang tanya, Saudara MC di chat. Iya Pak, saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Ini dari Saudara Rio Ramadan. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana jika kita ingin mengangkat tema yang berkaitan dengan budaya di timur Indonesia, misalnya di Papua? Isu yang diangkat adalah isu yang begitu krusial, namun dalam pendanaannya cukup terbatas. Sebaiknya melanjutkan tema tersebut atau mengangkat tema yang lebih bisa dijangkau dengan pendanaan. Terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab, Bapak. Ya, jadi kalau Saudara Rio ini sosial, mestinya bisa aja ini dibawa ke RSH ya, riset sosial humaniora. Tapi risetnya riset berbasis apa namanya referensi. Jadi tidak harus sampai pergi ke Papua. Kalau pergi ke Papua dari Malang, budget misalkan 7 juta itu habis hanya untuk tiket pulang pergi dan mungkin beberapa hari di sana. Jadi bisa aja dibuat seperti itu. Tapi kalau ini apa namanya dibuat realitas yang ideal dan harus ke sana ya maka tidak mungkin sebagus apapun nanti proposalnya kemungkinannya direkomendasikan untuk tidak didanai. Tapi kalau tadi dengan metode pustaka, dengan metode cari berita referensi, mungkin juga dengan wawancara tapi lewat daring dan seterusnya itu bisa. Jadi masih memungkinkan untuk melakukan RSH, riset sosial humaniora. Itu Saudara Rio. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari penanya apakah ada feedback? Ya, terima kasih banyak Pak Bas. Mungkin ke depannya saya ingin mengangkat isu yang masih berkaitan dengan Timur Indonesia, tapi tapi metode penelitiannya mungkin masih bersifat daring atau bertanya secara melalui via Zoom dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Iya, sip. Baik, terima kasih. Ini ada lagi Bapak pertanyaan dari chat Zoom, tapi dari pesan di direct dari Safitri. Kak izin bertanya, apakah tips-tips dan cara jitu untuk lolos, adakah tips-tips dan cara jitu untuk lolos apabila PKM saya adalah PKM KC, membuat aplikasi Android? Terima kasih. Baik Pak, mungkin bisa langsung dijawab. Banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat dan masuk ke KC. Kalau saya tanya ke saudara ya berkaitan dengan aplikasi kemudian dimasuk ke KC, kira-kira aplikasi itu dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu jadi sempurna nggak? Kalau itu jadi sempurna kan kelihatannya bagus kan? Oh ini jadi sempurna kan bagus, hebat gitu. Tapi kalau itu masuk ke KC malah menjadi salah. Karena kalau dibaca bahwa di pedoman PKM KC itu luarannya prototipe, luarannya model. Jadi masih dalam bentuk ya sketsa, model, prototipe. Jadi belum sempurna. Jadi kalau sudah sempurna berarti dia KC tapi bukan level KC yang diinginkan oleh PKM. Nah, bisa enggak kalau software itu, kalau itu bermanfaat untuk mitra, mendingan dibuat misalkan PI, penerapan iptek misalkan ya. Kalau saudara dari teknik informatika, kemudian buat aplikasi misalkan database penyimpanan storage untuk obat. Jadi kalau nyari stoknya tinggal berapa sih gitu. Nah itu kan penting kan bagi apotek gitu, mitra. Karena kalau manual terus dicek satu-satu kayak
minimarket yang bukan jaringan nasional itu biasa kalau saya lihat jam 10 malam mau tutup itu terus keliling gitu ngeceki barang gitu. Meskipun di kasirnya kan ada report ya, tapi dicocokin dengan barang yang ada itu Mas klop enggak gitu. Yang hari ini terjual 5, tadinya 10 di situ masih 5 enggak gitu. Tapi kalau saudara bisa buat aplikasi sederhana, jangan dipaksakan KC, malah ke PI penerapan iptek. Kalau itu untuk ibu-ibu misalkan supaya manajemen keuangannya bagus dengan aplikasi sederhana. Jadi uangnya gaji dari suami berapa, kemudian lewat handphone belanja berapa langsung dimasukkan sehingga sisa duitnya berapa itu ketahuan langsung, ada aplikasinya misalnya gitu buat sederhana. Maka itu menjadi PM. Jadi tidak harus KC ya, karena tadi KC itu ada ukuran-ukuran yang jadi sebetulnya bagus tapi menjadi tidak bagus atau kurang bagus karena tadi bentuknya prototipe, bentuknya model. Padahal kalau aplikasi-aplikasi itu kan mestinya bisa sempurna dalam waktu yang cepat gitu ya. Itu yang penting ada batasan itu. Selagi itu modelnya aplikasinya rumit, ini baru versi 1, ini baru versi 2, itu enggak masalah, bisa masuk ke KC. Itu ya. Karena ini tips situnya khusus pertanyaan KC, jadi saya neranginnya KC, tidak secara keseluruhan PKM ya untuk KC. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari penanya Pak ada feedback? Iya Kak. Berarti kalau misal masuk KC itu luarannya prototipe saja nggih, tidak usah aplikasi? Iya, karena bunyinya begitu. Jadi kalau hasilnya bagus malah jadi salah gitu, nggak tepat. Jadi mimpi yang hampir bisa terrealisasi. Tapi kalau yang mimpi benar-benar mimpi itu GT atau GFT. Jadi misalkan Jakarta banjir, gimana sih cara buat banjir? Cara mengatasi banjir, membuat dam yang besar. Gimana Jakarta macet, membuat rompi terbang, itu GT atau GFT. Tapi kalau sudah bisa dibuat prototipe, itu KC. Tapi kalau sempurna, jangan dipaksain KC. Mungkin di skema yang lain tadi pengabdian bisa, kemudian penerapan iptek bagi mitra juga bisa. Itu malah lebih pas gitu. Jadi yang bisa ngukur nanti saudara sendiri. Ini kayaknya bisa nyampe nih. Kalau bisa nyampe cari mitra biar mitranya lebih bermanfaat terhadap apa yang saudara buat. Maka PI aja, jangan KC gitu. Nah, biar lebih fair ya, maka bisa misalkan gini nih, saya carikan, tapi saya harus buka dulu yang KC kayak apa gitu ya. Yang PIMNAS ya, yang PIMNAS saja. Yang kalau lolos Sidana kan kurang tinggi. Kalau UMM itu mendingan levelnya level PIMNAS. Saya buka 2020 ya. Buka 2020, nanti kita lihat KC itu yang didanai kayak apa sih gitu. Biar nanti kita bisa lihat KC. Nah, ini contoh dari IPB ya KC. Meskipun nanti bisa searching yang lain. Ini PIMNAS 2020. Coba, itu KC yang masuk PIMNAS ya KC. Sistem pemantau dini dan penanganan cepat stres panas pada sapi, sistem pemantauan pertumbuhan. Ini mestinya baru versi 1 atau baru prototipe. Ini ya, kalau mau idenya dari yang kayak gini aja. Kita searching yang PKM KC itu mana aja gitu ya. Nah, saudara bisa dapat idenya dari sini. Ini misalkan dari UB, rancang bangun. Nah, itu rancang bangun. Nanti judul saudara ya sebaiknya gitu, rancang bangun ya. Cari lagi yang gajah beneran juga. Cari.
Undip, Unas, gajahnya di mana gajahnya? Nah, ini kan mestinya gajah ya, Jamadam. Nah, ini. Nah, ini kelihatan mana kace. Inovasi alat pengukur, pasien lifter, penggunaan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tolong nanti ini nanti saya kasih ke panitia. Yang didanai 2010 sampai 2021, yang masuk PIMNAS 2010 sampai 2021. Jadi nanti itu bisa untuk bekal saudara ketika buat judul dengan skema apa, bisa dicek di situ. Oh ternyata sudah ada loh, oh ternyata malah lebih bagus lagi di sana gitu. Nanti untuk mengukur paling tidak judul saudara itu apa namanya layak nggak sih didanai gitu. Itu G. Nggih, terima kasih, Pak. Ini ada lagi. Ini saya bacakan dari pertanyaannya Saudara Muhammad Cadet Richard. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah Fakultas Agama Islam bisa mengikuti PKM tahun depan? Karena di tahun kemarin ada teman saya yang ikut PKM masih dalam proses proposal dan ketika dicek proposalnya ditolak karena ada yang dari Fakultas Agama Islam. Monggo Bapak ditanggapi. Saya tidak tahu apakah ditolaknya itu karena agama Islam atau ini nanti diklarifikasi dulu. Ditolak itu tidak bisa masuk atau sudah masuk ditolak itu tidak didanai. Ini mana Muhammad Haddad? Saya harus klarifikasi dulu. Maksudnya tidak apa ditolak itu apa? Ditolak tidak bisa submit atau ditolak tidak didanai? Bagaimana penanya? Izin menjawab, Pak. Okay. Kemarin kan itu ada teman saya gitu, Pak. Dia itu terus itu bilang bahasanya itu anak FAI itu nggak bisa ikut di dalam perlombaan PKM gitu, Pak. Kemudian itu saya tanya balik itu karena itu anak FAI itu ikut menek gitu, Pak. Nggak ikut yang namanya itu Kemenristek gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah ya itu nggak bisa ikut itu karena tidak bisa entry atau tidak bisa ikut sudah entry terus tidak didanai gitu, harus jelas dulu. Karena saya nggak ngerti ya maksudnya di sistemnya kayak apa karena saya bukan teknis di sistem. Tapi kalau di UI kayaknya nggak ada masalah, itu ada ekonomi Islam, ada itu ikut aja masuk, nggak apa-apa. Jangan-jangan tidak didanainya itu sudah bisa submit, tapi kemudian ya mungkin ada kesalahan administratif, mungkin judulnya yang kurang kompetitif, itu menjadi tidak didanai. Jadi tolong nanti dicek lagi ya. Maksudnya tidak. Nyuwun sewu, Prof. Fauzi. Kebetulan itu dari tim saya waktu itu masih tahun 2020 maaf. Jadi waktu itu anggota dari tim PKM PM saya itu 2 orang dari Prodi Bahasa Arab. Kemudian kami sudah submit, dalam proses review itu kami mendapatkan surat dari Belmawa bahwa diminta untuk mengganti 2 anggota yang berasal dari FAI. Seperti itu kasusnya. Nah, kemudian kami mengganti, setelah kami ganti, alhamdulillah kami lolos pendanaan sampai ke PIMNAS pada waktu 2020. Tapi pada tahun 2021 kemungkinan itu tidak tertulis, Pak, di adendum juga tidak tertulis pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 akhirnya kami tidak merekomendasikan judul-judul yang itu nanti melibatkan mahasiswa FAI. Jadi kemungkinan di sini ada keresahan dari mahasiswa FAI, apakah masih bisa ikut atau seperti apa, begitu Pak Prof. Ya, saya bisa paham gitu. Tapi gini ya, definisi vokasi itu kan dengan bahasa mudah D3. Ya. Tetapi kalau D3 itu nempelnya ke universitas atau nempelnya ke institut, bukan ke akademi atau ke politeknik, maka itu masuk ke dikti, bukan diksi. Jadi misalkan di UMM ada D3 gitu ya.
buat itu kan masuk dianggap sebagai seleksinya dikti, bukan seleksinya diksi, bukan vokasi. Vokasi itu ya pure diploma yang memang dari politeknik atau dari akademi. Logikanya seharusnya ya, logika itu bisa dibuat mau fakultas ilmu, mau jurusan agama Islam, mau jurusan sastra Arab, mau selama masih di Dikbud itu harusnya sih bisa ikut, kecuali dia IAIN. Nah, itu tidak bisa. Mau dia MIPA tapi dia di IAIN kan nggak bisa ikut. Itu loh. Harusnya sih logiknya gitu ya. Tapi kalau tadi sampai ketahuan berarti memang itu sudah masuk list didanai mestinya. Makanya kan begitu diganti lolos kan. Nah, keresahan itu mungkin bisa nulis surat lah ya resmi ke Belmawa gitu bahwa ini statusnya tetap kan di bawah UMN secara keseluruhan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diakomodir karena kan jurusannya juga nggak spesifikasi banget gitu. Harusnya sih bisa karena nggak deteksi bahwa mahasiswa ini itu masuk ke bidang kementerian lain itu ya sulit. Yang punya nomor induk mahasiswa nasionalnya itu nggak bisa kita deteksi. Makanya dari saya tanya bisa submit nggak? Kalau bisa submit mestinya ya bisa ya nggak. Dan review kan kadang-kala juga kita nggak sampai deteksi, oh ini jurusannya salah loh, itu juga enggak. Jadi sih harusnya sih nggak apa-apa ya diakomodir. Tapi kalau sudah ada report seperti itu ya mungkin nulis surat penjelasan resmi gitu ya. Karena tadi kan nggak berani juga sih sistemnya itu state bahwa meskipun di universitas umum tapi jurusan-jurusan ini tidak boleh, itu kan juga akan repot ya. Itu makanya di sistemnya tidak dibatasi begitu. Ya, di tempat saya mungkin ada 1-2 yang ekonomi Islam itu bisa, meskipun di tarbiyah syariah ya tadi apa yang disampaikan Ibu itu sama, meresah gitu, nggak bisa ikut gitu. Itu ya saya nggak bisa komentar banyak, tapi kalau nanti rapat saya coba saya sampaikan lagi gitu, biar itu menjadi ya menguntungkan semuanya lah ya. Semakin banyak yang diseleksi kan juga semakin bagus untuk kualitas PKM itu sendiri gitu. Oke, berikutnya Baik, terima Dewi. kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Saudari Dewi Mitasari. Assalamualaikum, izin bertanya, misal kita mengangkat isu mengenai kontroversi pemindahan IKN dan salah satu anggota kelompok berada di daerah Penajam, Pasar Utara, lalu untuk pengambilan data dan wawancara dilakukan oleh satu orang tersebut, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapin, Pak. Ya, secara umum bisa, bagus gitu ya. Yang penting tadi dananya itu ketika di breakdown kan di RAB-nya dana kan juga dilihat oleh reviewer. Selagi misalkan tadi yang Indonesia Timur mau pakai daring, kemudian pakai searching di internet, itu pasti nggak masalah. Nah, kalau ini mau langsung tapi posisinya masih COVID dan di daerah daerahnya sendiri di sana juga nggak ada masalah. Yang penting dijelaskan di dalam proposal bahwa meskipun ini jauh, tetapi kebetulan salah satu anggota tim itu posisinya ada di sana dan nanti bisa melakukan kegiatan secara langsung, tapi nggak ada biaya transportasi yang besar gitu. Karena yang dibolehkan kan transportasi lokal. Itu ya, Saudara Dewi. Jadi nggak ada masalah. Kemudian kalau masih ada yang mau ditanggapi, monggo ya, sambil nanti pertanyaan yang lain. Baik, Kak. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung membaca pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada di Saudari Syafirda Azmi Aulia. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana tips untuk menulis proposal bagian penulis mitra? Bolehkah wawancara langsung ke lapangan? Terima kasih. Kan bisa langsung. Ya, kalau pertanyaannya saya jawab dari belakang ya. Bolehkah wawancara langsung? Malah harus. Karena tadi PKM 2022 itu
seperti sedia kala tidak ada COVID, hanya ditambahi prokes. Jadi malah harus wawancara. Cuma prokes ya, ada protokol kesehatannya yang ketat. Kemudian tipsnya bagaimana menulis proposal. Intinya begini, Saudara Syafirda, kan ada tim ya, misalnya 4 orang gitu, tim. 4 orang beda-beda keilmuannya. Tolong untuk PM, cara mikirnya jangan di antara teman itu bisanya apa, terus mitranya diisi itu gitu. Jadi misalkan timnya itu ada dari mahasiswa psikologi, kita pendampingan psikologi saja, itu pasti nilainya kurang. Ada yang dari pendidikan matematik, ayo ngelatih matematik, itu pasti kurang. Ada dari teknik sipil, ngajari buat rehab rumah, itu pasti kurang. Nah, nilai yang tinggi itu dari mana? Nilai yang tinggi itu dari mitranya siapa, kemudian diajak diskusi, mereka punya masalah apa, tim mahasiswa mendampingi supaya masalahnya jadi berkurang atau masalahnya hilang. Contohnya gimana? Contohnya ya, misalkan di daerah Malang, di daerah tertentu itu ada limbah eceng gondok, misal. Banyak warga itu keluh kesah gitu, eceng gondok. Oke, kalau begitu diajari cara pemanfaatan eceng gondok. Ya, caranya gimana ya? Pertama misalnya diambil, kemudian dikeringkan, dijadikan kerajinan gitu. Tapi batasannya jangan sampai profit. Ya. Hanya sebatas ini loh, ada kerajinan gitu, jangan kebablasan. Terus ada hitung-hitungan ekonomis, itu malah salah. Ya, karena intinya hanya membantu menyelesaikan masalah mitra. Jadi masalahnya itu di mitra, bukan memaksakan diri karena dari sastra Inggris, karena dari matematik, karena dari psikologi, karena dari apa itu, terus ilmu itu dipakai. Tapi kalau pertanyaan dibalik, Pak, dipakai itu boleh nggak sih? Boleh. Asal memang mitranya itu masalahnya itu kebetulan aja cocok dengan bidang studi dari salah satu tim. Itu kuncinya di PM. Nah, PM itu banyak yang gugur karena tadi memaksakan diri. Latih bahasa Inggris, melatih matematik. Matematik udah ada gurunya udah pakai ilmu. Jangan mentang-mentang terus wah gurunya nggak salah, itu metodenya, malah nyalahin gurunya. Jadi tolong ini sebenarnya mudah itu. PM itu menurut saya termasuk yang mudah dan tidak sesuai bidang tidak apa-apa. Itu di sekeliling kita banyak banget masalah ya. Ngumpulin anak-anak masalahnya apa? Ternyata ruang bermainnya kurang. Dibuatlah permainan yang tidak membutuhkan ruang yang banyak tapi menghibur mereka misalkan. Itu sudah jadi PM. Itu ya. Jadi wawancara langsung betul, malah harus gitu ya. Kemudian tadi penulisannya, ya kalau penulisannya pasti sudah ada malnya di UMM, sudah ada guide-nya untuk nulis ya, dan itu nanti pasti ada tim yang meriksa. Jadi aman lah kalau itu, saya percaya. Oke ya, Saudara Syafirda. Baik Pak, terima kasih. Baik, karena terbatas waktu, mungkin satu pertanyaan lagi akan saya bacakan dari Saudari Clara Regista. Assalamualaikum, Shalom, izin bertanya. Saya ingin bertanya, di Papua itu sekarang ada beberapa isu yang cukup besar dan memang cukup krusial. Salah satunya mengenai wacana pemekaran yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua dan Papua Barat. Apakah bisa dibuat sebagai judul artikel ilmiah atau tidak sesuai? Mungkin bisa langsung ditanggapin, Bapak. Terima kasih. Ya, kalau artikel ilmiah boleh, tapi artikel ilmiah itu kan basisnya dari kegiatan yang sudah jalan. Jadi bukan terus dibuat asal artikel, nanti dibaca lagi ya pedoman artikelnya. Jadi ini bukan mendingan dibuat riset dulu, RSH misalkan. Apa sih dasarnya memekarkan, kemudian potensi daerahnya apa aja, itu bisa RSH. Jadi artikel ilmiah di PKM.AI itu dasarnya adalah kegiatan yang sudah selesai, baru dibuat artikelnya. Bisa kewirausahaan, bisa pengabdian, bisa riset, atau PKM yang tidak lolos PIMNAS, yang sebelumnya sudah didanai, kemudian dibuat artikel. Itu maksud di PKM artikel ilmiah. Itu ya. Karena ini satu, tapi tanggung karena sudah nulis, saya
baca dan saya jawab cepat ya, kasihan ini sudah nulis soalnya. Kalau satu, ya boleh ya. Iya Pak. Tip boleh dijelaskan tip-trik untuk PKMK agar dapat lolos. K itu jangan latah, yang penting untung ya. Kami di reviewer itu tidak tergiur dengan keuntungan. Tapi kreativitasnya itu di mana? Jadi itu yang harusnya ditonjolkan di K. Itu Saudara Bunga. Kemudian Saudara Akbar Maulana. Saya tadi dijelaskan tidak dibolehkan ada irisan di setiap PKM. Contohnya membuat produk, membantu menangani limbah masyarakat, tapi produknya sangat bagus untuk dijual. Ya jangan cerita sampai dijual. Kalau cerita sampai dijual, nanti malah urusannya K. Jadi cukup PM. Jadi jangan, pokoknya semuanya diambil gitu ya. Cukup sampai apa batasannya di masing-masing PKM. Jadi jangan kebablasan. Ya pokoknya ini menjadi barang yang tadinya sampah menjadi barang, dan barang itu nanti bisa dijual gitu aja sudah. Jangan terus ada hitung-hitungan ekonominya. Oh, ini produknya sekian terus nanti terjual sekian jadi tambah keuntungannya sekian atau tambah apa pemasukannya sekian, itu jangan. Ya, jadi kalau K ya K, kalau PM ya PM, itu sudah tidak boleh ada irisan. Ya aturannya begitu. Jadi sebaiknya ditaati. Kemudian K, saya berencana membuat media tanam. Apakah perlu adanya teknologi pada prosesnya? Intinya K itu sudah bentuk jadi, tidak ada trial lagi. Jadi ketika saudara mau K, misalkan menjual pupuk yang organik yang cepat tumbuh gitu. Nah, ketika di proposal mau menjelaskan mencari komposisi yang tepat dulu, nah itu sudah gagal karena itu ada unsur R-nya. Jadi sudah jadi komposisinya, tinggal jual. Itu K ya. Jadi tidak ada coba-coba, tidak ada trial, tidak ada riset itu di apa namanya di K. Itu ya. Enggak ada lagi kan ya pertanyaannya? Ya, Sudah cuma Bapak. terima kasih. Saya kira itu, dan nomor saya bisa di-share nggak apa-apa, atau kalau ada grup dalam rangka untuk buat proposal, nomor saya dimasukkan nggak apa-apa. Kalau nggak ada kaitannya nyebutin saya nggak akan baca. Kalau ada kaitannya saya baca. Tapi jangan langsung telepon ya, karena kalau nomornya itu tidak ter-record itu saya pasti nggak angkat. Mohon maaf. Nanti bisa di-share nomor saya agar saya senang kalau perguruan tinggi swasta maju gitu ya, bisa bersaing dengan negeri ya, senang gitu. Atau juga misalnya negeri tapi bisa ngalahin gajah gitu. Di Malang kan yang kemarin Timnas yang biasa juara umum dikalahin tetangganya kan, kalahin dalam artian positif ya. Jadi itu bisa untuk memberi semangat kita semua. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, tetap semangat karena ini New Restart ya, yang lain belum. Mudah-mudahan tapi nanti tolong dibaca dengan baik buku pedomannya. Barangkali ada hal-hal yang masih diganti atau ada aturan yang berbeda, itu tolong diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena diskusi dan tanya jawab telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi atas ilmu yang diberikan kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaannya. Tentunya semoga pertanyaan dan juga jawaban yang rekan-rekan terima dapat dimanfaatkan dan dilakukan di kehidupan kita dan bermanfaat kepada sekitar. Sebelum saya menutup sesi ini, mungkin Bapak Fauzi bisa memberikan closing statement dan juga motivasi untuk rekan-rekan semua. Kepada Bapak Fauzi dipersilahkan. Ya, di dunia ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Yang ada itu rajin atau malas. Jadi pasti bisa, apapun pasti kita bisa meraihnya. Dan sudah terbukti bahwa UMM tahun yang kemarin bisa 102 yang didanai, itu satu. Yang kedua, tolong dipelajari judul-judul yang lolos didanai, bahkan sampai judul-judul yang masuk PIMNAS, karena itu penting. Selevel UMM itu kan mestinya tidak hanya bermimpi didanai, lolos didanai, tapi lolos PIMNAS, dan mungkin saatnya tidak hanya lolos PIMNAS, tapi saatnya dapat medali di PIMNAS. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Yang ketiga, yang terakhir, doa. Karena kita orang beriman, doa itu juga penting.
Jadi ketika nomor 2 tadi ikhtiarnya itu sudah, proposalnya sudah, kemudian disubmit, ya tinggal doa. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan, kemudian sudah dibuat proposalnya, sudah disubmit, itu diberi kesempatan untuk didanai, sampai kemudian bisa masuk PIMNAS, dan kemudian bisa dapat medali dari PIMNAS, sehingga itu bermanfaat buat si mahasiswa, bermanfaat buat dosen, dan tentunya bermanfaat buat UMM. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzi yang bersedia memberikan closing statement-nya. Semoga pemaparan yang narasumber berikan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum ke acara selanjutnya, akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Ya, mungkin bisa di screenshot juga ya sama satu petugas, minta tolong. Mungkin bisa dihitung. Baik, akan saya hitung ya kalau begitu. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi bersama dengan pemateri dan rekan-rekan semuanya. Jadi diharap untuk teman-teman semuanya menyalakan kamera ya, dan kepada panitia Oke, mungkin untuk yang dokumentasi bakal saya screenshot ya, mungkin teman-teman yang sebelum on cam bisa on cam. Oke, layer pertama, waduh ini ada 9 layer ya. Cukup banyak sekali. 1, 2, 3. Layer 2, 1, 2, 3. Layer 3, 1, 2, 3. Oke, karena layer lain sepertinya off cam ya, jadi mungkin sampai yang on cam aja untuk sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi. Untuk teman-teman semuanya, setelah ini akan diberikan link absensi pada kolom chat. Jadi dimohon untuk teman-teman mengisi link presensi tersebut. Terima kasih. Nuwun Prof atas pencerahannya. Mau refreshing dulu sampai nyiapin buku pedomannya. Terima kasih Prof. Acara selanjutnya akan ada mentoring proposal dari masing-masing bidang PKM oleh mentor di breakout room. Untuk teknis kegiatannya akan dijelaskan oleh Saudara Eginuari Ilhani. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Ini teman-teman sambil ngisi absen, mungkin saya bisa menjelaskan teknis yang ada nanti di breakout room. Jadi teman-teman di sini kan sudah memilih beberapa bidang PKM ya di formulir pendaftaran, dan anggota UKM FPI juga sudah dibagi-bagi bidang PKM-nya kemarin. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa masuk sesuai dengan bidang yang kalian pilih, dan di situ mungkin bisa langsung bertanya dan meminta mentoring dari masing-masing mentor yang sudah disediakan. Mungkin itu aja. Nanti untuk masing-masing moderator breakout room bisa bebas untuk teknis tanya jawabnya seperti apa. Yang penting jangan lupa untuk menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan buat masing-masing penanya. Mungkin ini pengingat di awal ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Teman-teman semuanya silakan untuk memasuki breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Dan jika telah berakhir, dimohon untuk teman-teman semuanya bergabung kembali di room utama dan tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu, karena akan ada penutupan. Terima kasih. Moderator. Baik, Bu. Oke. Berarti di breakout room tidak ada penjelasan lagi ya, langsung tanya jawab, apakah begitu? Ada penjelasannya juga, Ibu. Oh, tadi katanya ketua FDI-nya langsung tanya jawab. Gimana, Mas? Sebelum ini kita masuk ke ruangan masing-masing. Oh ya, maksudnya nanti mungkin setelah ada penjelasan bisa langsung tanya jawab seperti itu, Bu. Atau mungkin bisa juga penjelasan semuanya dulu tentang teknis pembuatan proposal, baru tanya jawab juga boleh gitu maksud saya. Tapi ada penjelasan juga untuk penyusunan proposalnya. Berapa lama waktunya di dalam breakout room? Oh iya, untuk di breakout room mungkin nanti sekitar 60 menit ya, dengan setengah waktu juga dikasih 5 menit untuk mungkin penutupannya. Ya, berarti kita masuk jam 11 ya? Iya, iya Bu. Ya, oke. Oke, makasih. Baik, teman-teman, diperkenalkan untuk memasuki breakout room yang telah disediakan panitia ya. Mungkin teman-teman di sini sudah muncul belum ya breakout room-nya? Mungkin bisa masuk di mana teman-teman memilih bidangnya. Sudah, Kak. Belum, Kak. Belum muncul, Kak. Di saya juga belum muncul. Mungkin ditunggu dulu ya. Oke. Beneran belum muncul ya? Soalnya ada beberapa yang sudah join. Sebentar. Di saya belum muncul, Kak. Masih belum ya? Oke, tunggu sebentar, mungkin loading. Kak, jangan sampai harus di stop record dulu baru bisa muncul. Oh iya, Tak. Coba dulu, soalnya tidak muncul juga di sini.